Makanya Nabi itu melarang kita mengkultus Nabi, mensucikan Nabi seperti Tuhan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau tidak keliru harkatnya yang saya baca, la tutruni kama tatrun nasara Isa. Janganlah kalian mengkultus saya sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus Nabi Isa, kata Rasulullah. Jangan, saya ini manusia, jangan dikultus gitu. Alhamdulillah, insya Allah Nabi senang sudah. Alhamdulillah, ulama-ulama kita itu merumuskan suatu strategi kunci sehingga kita tidak bisa menuhankan Nabi Muhammad, tapi tetap memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dirumuskanlah sebuah kalimat-kalimat berbentuk selawat. Selawatnya begini: Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammadin ila akhirih. Itu yang biasa dibaca di tahlilan. Itu kunci, jangan diganti-ganti. Karaan seiman tidak ada yang bisa mengalahkan. Politik dia kelas herehe ibebe. Politik dia kelas ibebe. Bener bagus, tapi tak bisa mengkalah uhuwa imaniyah. Persaudaraan sedarah tak bisa mengungguli persaudaraan seiman. Dawuhna Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Sofwatu Tafasir. Ya, persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Dere, iman bendera, politik banding saudara, kalah politik. Dere banding iman, kalah dere. Orang iman politik, demi politik make tretan seiman kamu sosa Kanjeng Nabi. Taat dan digampangkannya orang bertaat. Ini taufik. Jadi kalau ada orang sering wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kelompoknya yang lain billahi taufik wal hidayah. Ini kan taufik, kedua-duanya ini menginginkan taufik. Mudah-mudahan kita dapat taufik. Itu dari doa. Ini doa. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini sama-sama berdoa dapat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ashabul fadilah, Sektor Kaula Muljaki, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Sholah Al-Mukarram Ya Haji Imam Haramain Zaini sareng segenap keluarga Ustadzah Ahlul Bait, Ketua Yayasan Nurul Sholah Al-Mukarram Ya Haji Abdul Muqti Tobroni sareng Ustadzah Ahlul Bait sareng Ustadzah pengurus yayasan, segenap kepala madrasah dan ketua Pondok Pesantren Nurul Sholah dengan segenap pengurus Dewan Guru, Ustadz-Ustadzah dan segenap siswa-siswi dan santriwan-santriwati Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Sholah yang saya banggakan. Materi peringatan kelahiran Rasulullah yang akan saya sampaikan hari ini, insya Allah saya mulai dari surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat pada surat At-Taubah nomor 128. Ayatnya nomor 128. Insyaallah itu. At-Taubah itu kalau tidak keliru saya ada 129. Dan yang terakhir itu fa in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Banyak yang bisa kita kutip dari ayat ini, tapi dalam forum ini saya membatasi
Saya merencanakan tidak lama tausiah ini, takut bosan dan takut terlalu banyak. Yang penting barokah, manfaat, itu sudah Masya Allah. Saya merencanakan maksimal jam 9. Sekarang jam 8 kurang sedikit. Itu maksimal. Sudah saya setel alarm saya. Takut lewat. Jadi saya ancang-ancang maksimal saja. Tidak apa-apa kan, masih pagi, masih segar bugar ya. Saya minta anak-anak mengikuti ya, tidak bicara sendiri ya. Kalau ada ustadz di belakang, saya minta tolong anak-anak untuk ditertibkan. Dan saya minta juga tidak sering keluar ya, tidak sering cabut-cabut begitu, hanya keperluan sedikit-sedikit itu, kecuali darurat. Tidak baik dalam keadaan kita belajar, izin, dan seperti itu. Baik anak-anak sekalian, saya pernah membaca sebuah tafsir begini. Lakot ini kan pakai lam ya, lam. Lamnya itu kalau dalam ilmu nahu menurut seorang ulama itu disebut lam muwatti'atun lil qasam, lam yang menguatkan kepada sumpah. Karena kalau di takdir atau takdir di sini bukan kodok-kodok itu. Kalau di kira-kira kalimatnya itu begini, wa izzati wa jalali laqad ja'akum ila akhirih. Artinya Allah itu bersumpah, wa izzati, demi kemuliaan saya, wa jalali, dan demi keagungan saya. Jadi Allah untuk mengatakan betul-betul telah datang seorang Rasul kepada kalian. Artinya kamu tidak usah ragu gitu. Seakan-akan inilah Rasul itu, kata Allah itu. Inilah dia gitu. Demi kemuliaan saya, kata Allah. Demi keagungan saya telah betul-betul datang kepada kalian seorang Rasul ila akhirih. Lamnya itu ya, lamnya. Jadi muwatti'ah lil qasam, yang menguatkan kepada sumpah. Qasamnya mana? Itu diperkirakan atau dikira-kira. Wa izzati wa jalali. Kalau dalam bahasa nahwu itu ditakdir gitu. Dikira-kira. Wa izzati wa jalali. Jadi kalau digabung, saya malah semakin kagum, semakin kuat kalimat itu. Wa izzati wa jalali laqad ja'akum. Coba dipikir-pikir. Ayo anak-anak, katanya mau mengikuti. Apa materinya terlalu tinggi ya? Saya mengikuti sambutan Ustadz tadi, pembukaan tadi, akhlak ya. Jadi saya mikir-mikir materinya takut terlalu tinggi. Apa sih kira-kira ke anak-anak? Saya rasa ini cukup gitu. Masa ini terlalu tinggi gitu. Enggak. Ya makanya perhatikan ya, anak MTS perhatikan. Wa izzati, demi kemuliaan. Satu sudah, sumpah itu. Satu, ada waw qasam, ada waw sumpah, demi ya, demi. Jadi ada yang dipertaruhkan. Demi kemuliaanku dan keagunganku. Lakot. Nah, lakot ini kalau diterjemah begini. Sekengcak matura ya teh ongku-ongku. Nah, sungguh benar-benar. Nah, demi, satu, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh, dua, benar-benar, tiga. Jadi keterlaluan kalau tidak memperdulikan ayat ini, kalau tidak memasukkan ayat ini ke dalam jiwanya, ke dalam jantungnya, ke dalam dadanya, menghujamkan, ini keterlaluan. Itu keterlaluan. Allah sendiri sudah pakai 3 kekuatan, demi, sungguh, benar-benar. Kamu ini punya telinga apa enggak hatinya? Kalau tidak mendengar, begitulah. Manusia itu memang begitu. Andaikan Quran ini diturunkan ke gunung, itu meledak dari saking khusyuknya. Ini hati ini apa? Kolbun kita ini apa? Gunung itu batu, bisa takut, bisa meledak. Hati kita apa? Yang tergerak. Saya lanjutkan ya. Siapa yang benar-benar datang ini? Rasulun. Seorang Rasul. Dari mana Rasul ini? Min anfusikum. Min anfusikum.
Ada yang tahu terjemahnya? Min anfusikum, dari dirimu sendiri, gitu ya. Ini jangan difahami hanya berdasarkan terjemahan. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menerangkan min anfusikum ini minkum Muhammadun, gitu. Laqad ja'akum rasulun minkum. Siapa rasul itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Minkum ini di antara kalian, rasul yang datang dari tengah-tengah kalian. Maksudnya apa? Saya pernah menemukan di tafsir yang lain itu min jinsikum. Maksudnya sama-sama manusia rasul ini. Jadi manusia, bukan malaikat. Begitu, manusia. Oke, jadi ini adalah manusia. Tapi katanya seorang ulama, ada sebagian ulama yang membaca min amfasikum. Bukan min amfusikum, tapi min amfasikum. Tidak fu tapi fa. Fathah fa-nya. Min amfasikum. Apa artinya amfas? Amfas ini artinya asyrafikum wa arfa'ikum qadran. Jadi maksudnya kadarnya paling mulia dan makomnya paling tinggi. Jadi kadarnya, dirinya itu memang dia paling asyraf, paling mulia, dan makomnya paling arfa, paling tinggi. Memang andaikan badannya paling bagus, jiwanya paling bagus, akhlaknya paling tinggi, gitu loh. Jadi asyrafikum wa arfa'ikum qadran. Takarannya, kadarnya. Mau tahu kadar ketinggian Nabi Muhammad? Jadi ini birci, ini ayat ini saya birci saja, kan waktunya masih agak panjang. Saya baca dalam sebuah kitab, kemuliaan Nabi Muhammad ini begini. Andaikan kebaikan yang ada dalam akal dan hati semua manusia, kebaikannya maksud saya, kebaikan yang ada dalam akal dan hati semua manusia, semua ya. Kalau semua dari Nabi Adam sampai kiamat, di dalamnya ada Nabi Ibrahim dan lain-lain, ulamanya ada. Ini kumpulkan kebaikan yang ada di akal dan di hatinya, kumpulkan. Satukan semua, selain Nabi kita, satukan semua. Termasuk kita ini, satukan semua. Guru-guru kita, satukan semualah. Ya banyak sekali itu anak-anak. Banyak sekali itu. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, banyak sekali itu. Ya dari saking banyaknya. Jumuk ya, sangat banyak. Ini disatukan kali 99 sama dengan satu Nabi Muhammad. Itu arfa'hum. Paling tinggi, ketinggian dia itu begitu. Ada batasnya. Tapi tak bisa dibayangkan. Makanya begini. Nabi itu kan gelisah. Nabi itu kan resah. Takut umatnya mengkultus dia sebagai Tuhan. Sebagaimana umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, katakanlah Nasrani, Kristen ini, katakanlah begitu, tanda kutip aja, mengkultus Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini kan pas 570 tahun sebelum Nabi beliau, Nabi Isa ini. Jadi ceritanya masih membekas sekali di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga khawatir. Gimana ya kalau umat saya mengkultus saya? Takut, resah, gelisah, khawatir. Terus tidak tenang Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu melarang kita mengkultus Nabi, mensucikan Nabi seperti Tuhan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau tidak keliru harkatnya yang saya baca, la tutruni kama tatrun nasara Isa. Janganlah kalian mengkultus saya sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus Nabi Isa, kata Rasulullah. Jangan, saya ini manusia, jangan dikultus gitu. Alhamdulillah, insya Allah Nabi senang sudah. Alhamdulillah, ulama-ulama kita itu merumuskan suatu strategi kunci
Sehingga kita tidak bisa menuhankan Nabi Muhammad, tapi tetap memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dirumuskanlah sebuah kalimat-kalimat berbentuk sholawat. Sholawatnya begini. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammadin ila akhirih. Itu yang biasa dibaca di tahlilan. Itu kunci, jangan diganti-ganti. Itu maksudnya begini. Nabi kita itu kita katakan as'adul makhluqat. As'adu makhluqatika. Ala as'adi makhluqatika. Makhluk Allah yang paling mulia, paling beruntung. Kita mengakui itu. Harus. Nabi itu makhluk Allah yang paling beruntung, paling mulia. Kita sudah katakan itu. Ala as'adi makhluqatika. Tapi dia tetap bukan Tuhan. Buktinya kita beri selawat. Kalau diberi kan bukan Tuhan. Itu kunci dalam akal kita dari para ulama, sehingga kita terkunci tidak bisa menuhankan Nabi Muhammad, tapi tetap memuliakan. Karena dalam kalimatnya ala as'adi, terhadap paling mulianya makhluk. Paham ya? Nah inilah Nabi itu sudah tenang dengan kalimat ini. Saya dengar kadang-kadang pimpinan-pimpinan tahlil itu mengubahnya. Kalau saya senang ke selawat fulus, ya bah selawat fulus. Tahu ke selawat fulus. Ya kan dikakire. Kentek jauh, tapi kau riban. Ini akiku nih roterwah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi sholatan taji'u biha lanal amwal wal fulus wal mat'um wal malbus wal markubah. Torot. Ya mak nyemak kan kau apaan? Untuk aturan dia al amwal, harta yang banyak, wal fulus, pese sebanyak. Wal mat'um, kakanan semanyaman, wal malbus, yang kuis tenggenteng, yang perlu anda kuis tapi kok. Wal markub, ban mobil. Selawat dia. Selawat. Tadi makanya lebur ke selawat fulus pun tahlil siapa ubah. Kian pulang saya pada selawat fulus pas Allahumma sholli afdalas sholat, kunci strategi mengunci akal supaya tidak mengkultus Nabi. Ya ubah selawat fulus. Aja kena. Coba ubah sengarang rela benikun Allah mah wali tembus tekjuruan. Kekhawatiran Nabi itu kita hilangkan sehingga Nabi bisa tenang tersenyum melihat orang baca salawat ini tahlilan. Jadi itulah Nabi itu. Dan Nabi itu berkata begini, min asyrafikum. Kenapa ulama mengatakan min anfasikum, min asyrafikum wa arfa'ikum qadran? Karena Nabi pernah berkata begini, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim fa ana khiyaru min khiyar. Haram kok sengka sing ngartine kena lancung. Mbok ande surah mutlak tibi tanda. Orang yang surah ngabala melulu. Ya karena saya pecinta. Jangan baju. Kita kebal aja. Penasaran kibur kerja pecinta apa jangan kok. Jadi saya juga pecinta, maka saya ikut menerjemahkan. Saya temu jak pecinta apa lagi kan? Pada sama Jun kibur, saya temu jak pecinta. Tidak maf'ulah, tidak objek. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail dan memilih Bani Quraisy dari anak-anak Kinanah dan memilih Bani Hashim dari anak-anak Quraisy dan memilih saya dari kelompok Bani Hashim. Maka saya ini adalah orang pilihan dari kelompok terbaik dari kelompok terbaik. Jadi inilah alasan ulama kenapa membaca min anfasikum yang artinya dari yang terbaik di antara kalian Rasul itu. Sifatnya bagaimana? Azizun alaihi ma'anitu. Ini sifat pertama. Yang kedua, harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini adalah kata Allah yang ikut merasakan beban hidupmu wahai umat. Lah mun engko mak letak teti beban Rasulullah tak sama sesa odi. Nisar Rasulullah
Ya. Coba pikir. Kan Allah ada bu ulama nerangagi. Ya kita harus pinter. Imam Nawawi itu kalau belajar, gurunya menerangkan dicatat. Catatan dari gurunya dikomentari. Saya sekarang mau pinter kayak Imam Nawawi. Apa? Ayo hidup kita bahagia biar Rasulullah tidak ikut susah dengan susahnya kita. Ya. Bagaimana caranya bahagia? Nomor 1, jangan berhutang uang. Karena hanya bahagia waktu dapat, susah waktu mengembalikan. Rasulullah ikut susah itu. Cek masasaan Rasulullah. Nomor 2, badan sehat. Lebih baik sehat, hidup sederhana daripada banyak uang tapi banyak hutang dan kesakitan. Sesah boleh Rasulullah. Nomor 3, Pilpres 2024 cetokaran. Karena saya tokar pada umat Nabi Muhammad. Masa sah Nabi Muhammad? Ki bener aja tafsir latak-latak. Cetokaran. Persaudaraan seiman tidak ada yang bisa mengalahkan. Politik dia kelas herehe bebe. Politik dia kelas ibebe. Bener bagus, tapi tak bisa mengalah uhuwa imaniyah. Persaudaraan sedarah tak bisa mengungguli persaudaraan seiman. Dawuh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Sofwatut Tafasir. Ya, persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Dere, iman bendera, politik banding saudara, kalah politik. Dere banding iman, kalah dere. Orang iman para politik, demi politik make teretan seiman musuh. Sesah Kanjeng Nabi. Sesah Kanjeng Nabi. Apa cari masyaqqah umat hari ini itu apa? Ayo. Umat Muhammad ini sudah aman. Sudah dijamin surga atas permintaan nabinya. Susahnya umat Muhammad ini hanya di dunia. Maka kalau di dunia itu sudah tidak susah-susah, Nabi pun ikut bahagia. Nabi Muhammad itu ya, urusan akhirat lah memperjuangkan aman kita. Urusan neraka aman lah. Setia, nang tunya bi Nabi ki susah boleh. Tetimun umat tabi Kanjeng Nabi dia dari tunya sampai ke akhirat. Kada paki bunga terus. Kanjeng Nabi dia teman matur ke Allah Taala, ya Allah. Jak pas seakiap tinaudi ya Allah. Nah ini permintaan Kanjeng Nabi ke Allah Taala. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal huzni. Ya Allah, lindungilah hamba dari sifat kecil hati dan susah dan malas. Kanjeng Nabi tanda ketelok. Apa? Kini ate ngiteken susah sengkaan. Kanjeng Nabi tanda kesusah. Maka nak odi dia cek gawe susah nisra aban tibi nisr nabinah nero susah. Turang saya paling masusaan otang. Ya makanya saya ngocari ya ada. Jaringan salah program. Apa channel ya mak kuat tak pernah belanja di atas penghasilan. Itu ajaran Islam. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan konsumerisme. Landi jilbab merah ki meleh, jilbab pink, landi pink ki meleh. Apa di bujan dari bernana? Itu roh di Fatim kok kabu bu bulsar ya. Cik pas beli kabi. Lakin ngingkal becak mun tengah gerak cotodong. Beli kabi. Dek gunanya. Lemari posain. Itang bin jadi beni sapon bonan. Kin dengo amun kabine mun banja beni tang bini kocak tadi kok. Mun pas tang bini jago aja kok. Tak nyaman nase. Orang bantang beni tang bini tak kocak nah. Ngara pikir, Andrea saya bunga, mun ngakan, mun lapar. Make sate soto mun kenyang, nguta tak nyaman. Mun lapar haram make kocak kalan kok tel, kok je lapar. Jadi sepenting sehat can omah dia. Enak tidur, enak makan.
Jangan gali lubang, tutup lubang. Lubangnya tak pernah hilang. Sana lubang, sini rata, situ lubang. Nabi Muhammad dia pernah tak mau nyolatin orang saya dalam keberadaan andi otang. Serah solati kau orang. Saya nggak lihat. Mon awatang kau orang kus karena aku laku aku di sekolah. Awatang kau orang saya dendaman karena ruang tak nyepora dengan akhirat. Kalah kencur pun konten awatang kalah. Bisa ujar ada iya ini konten kencuran bayin. Menjadi karangku sosaan. Karena ada bunuh Rasulullah, tang umat cek nyareh ka sosaan sama dengan kebungaan. Kenapa ka sosaan sama dengan kebungaan ya Rasul? Ya utang ruh kan bunga waktu oleh. Itu langkong saya tersinggung nih kan gula benikin niat nyinggung ah. Berarti saya tersinggung. Cerah kafir. Inilah kesehatan itu penting. Hidup sederhana itu bahagia. Jadi Cina itu tak pernah belanja di atas penghasilan. Indonesia ini mulai dari negaranya, APBN-nya, sampai ke pribadinya, personal, ahli hutang semua di Indonesia. Mulai dari presiden sudah ada sampai ex-nomor peto, utang tapi dibudi ke bahan kampanye. Cuk peleri banyak utang, jejel sedeti kok laku tak pakun utang. Cuk lah Indonesia tak utang ada. Biasa budaya israf, boros. Dan ini kita coba. Kita belanja jangan di atas penghasilan. Itu niru Cina sebenarnya niru Islam aslinya. Yang kedua, Cina ini kalau jualan itu tidak pernah ambil hasil banyak. Karena orang akan datang ke toko yang ambil hasil sedikit. LE 2.500 so 2.600 so 2.000 berapa? Segami ibu itu pun segami 1.500 mungkin sekilo ikan tarin sesegami ibu bioreng. Sesegami 1.500 kun 5 meter itu indro mana? 500 sekilo. Ariel lah pegawai. Maksud tuh. Ya sengkok jadi kan. Mak boleh sih pegawai. Makanya ngalah hasil saya banyak. Keng cak niat mamati atau kun orang. Esendermi deki bitar hasil. Tek kedul. Kunci hari ria jual berapa? Nyoro nak kana nyoro meleh. Beda tak hasil. Serius strategi jual beli yang paling canggih buat harga di bawah harga orang lain. Korjo niat mamati orang, tapi niat ngamberi barokah. Kan niat itu sih penting. Itu sih penting orang ata niat mamati orang pak orang mati tibi torot. Dek remah ngalak hasil sebuah ulama cek sampai lebih dari 30%. Mun beteken 100, cek jual 135, 5.000 tak barokah. Iding sekenceng jualan online. Kalau hasilkan 100 saya jual cek bodoh tang kejia beteken telok 50.000, jual 3.500.000. Tak berkat kana. Jadi ya tak beli boleh wanita mau biorek. Le Cina. Tapi pun terlalu bahagia ekonomi ini diatur. Kalau tidak bisa mengatur pikirannya, atur saja model pola kehidupannya. Mohon kedua adanya tak bisa diatur. Hebat kalau bisa mengatur pikirannya. Sederhana saja gitu. Perubahan mindset. Itu. Jadi jangan buat beban-beban hidup kita itu membebani Rasulullah. Karena azizun alaihi ma'anitum. Apa yang menjadi masyakoh kita itu menjadi beban bagi Rasulullah. Ini dari ini seraka umat. Menurusan akhirat amanlah. Surat Ad-Duha pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Artinya betul-betul Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu minta, yang penting kamu bahagia. Nabi menjawab begini, la arda wa wahidu min ummati finnar. Saya tidak akan bahagia kalau masih ada satu saja umat saya di neraka. Maka malaikat Jibril laporan kepada Allah, balik kepada Nabi membawa jawaban dari Allah. Jawabannya begini, ya Muhammad, basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi ahadan dakhulal jannah. Wahai Muhammad, bahagiakan umatmu, sungguh siapa yang mati dengan membawa iman pasti masuk surga. Mungkin masuk ke neraka kelun karena cek benyantu sana itu la yahissa bi alamin nar illa qalila. Tidak merasakan sakitnya siksa neraka kecuali sedikit-sedikit. Lalu dibantah lagi saya oleh orang-orang. Ya tapi kalau sedikit kan itu neraka. Saya jawab lagi.
Tapi meskipun itu neraka, kan yang disiksa ruh bukan badan. Ruh ini jauh lebih kuat daripada badan. Jadi tetap saja tidak sakit. Sakit sedikit-sedikit. Kan makanya neraka tak bisa mematikan. Kunkoro kejat-kejat. Di neraka itu kan la yamutu la yahya, tahu di tak mati. Iya reng kaper je kena saya maksud. Ngerti temu karena atal pintal, iya mun reng kaper. Ben umat selain umat Nabi Muhammad niser. Mun umat Muhammad tak sake neraka. Mangga nak orang ya cek jem kejem mun ka umat Nabi Muhammad. Allah tak kejem, malaikat Jibril seneng, Nabi Muhammad seneng, Allah seneng ka umat Nabi Muhammad. Teti orang sebeci ka umat Nabi Muhammad hanya gara-gara politik, ajriyah de mangade Allah Ta'ala ben Nabi Muhammad ben malaikat Jibril lah tak beci lah seneng. Pas beci kun polana politik. Ki lebih penting dere ki kala ke iman, persaudaraan seiman, persaudaraan sedarah. Tidak ada persaudaraan dalam politik. Yang ada persaudaraan kebangsaan, kemanusiaan, itu persaudaraan. Persaudaraan sepolitik dah ada pernah itu. Saya ya Budi. So tempeng rakerah pas tetimo so angoan ca politik. Ya. 2000 Pak Lekor saya. Polan atuan 2000 Pak Lekor region sara lah, ancang-ancang satunya siap nang Indonesia ya. Berarti mun perangan NATO so Rusia ada di Ukraina, maka perang Yahudi so umat Islam dibawa lekor badan Indonesia. PC lah siap, isu lah siap. Ancang-ancang lah siap. Teti orang bagusnya masang ancang-ancang kia. Mun kira tak siap ikut campur, angoan siap tak ikut campur. Seperti itu. Campur ya. Campur lucu. Oke. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi Muhammad ini yuhafidhu ala hudakum litakunu lakumus sa'adatul kamilatu. Litakuna lakumus sa'adatul kamilah. Jadi yang menjadi idaman Nabi Muhammad, kita ini menjadi orang yang mencapai as-sa'adah al-kamilah. Keberuntungan yang sempurna. Kayak kalimatnya. Sifat saja. Sepenting al-kamilah. Nabi itu menginginkan kita memperoleh keberuntungan yang sempurna. Ini maksudnya harisun alaikum. Harisun alaikum. Nah, as-sa'adah al-kamilah. Apa as-sa'adah al-kamilah? Kita rujuk ke kitab-kitab ulama. Tidak berani ngerang sendiri. Ini agama. Saya baca di Kifayatul Atqiyah. Itu begini. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Itu ada bait syair dalam kitab Atqiyah. Taqwal ilah, bertakwa kepada Allah, madaru kulli sa'adah, merupakan dasar dari seluruh kebahagiaan. Kulli sa'adah. Seluruh kebahagiaan itu apa? Sa'dun fid dunya wa sa'dun fil akhirah. Jadi sa'dud darain. Keberuntungan di dua rumah. Rumah dunia, rumah akhirat. Kita beruntung di sini, beruntung di sana. Di sini kita becreh. Ini saya diinginkan Nabi Muhammad. Di akhirat kita becreh. Ini lahir batin. Fisik sehat, bajunya bagus, makanannya enak, hatinya senang, pikirannya jernih, tenang, tentram, keluarga sehat, di akhirat masuk surga. Ini yang diinginkan Nabi Muhammad. Dapat kebahagiaan as-sa'adah al-kamilah, sa'adah al-kamilah, as-sa'adatul kamilatu. Leteti takwa dia merupakan madar kulli sa'adah. Kunci keberuntungan itu adalah takwa. Apa takwa? Takwa itu ibaratun animtisalil ma'murat wa jitnabil manhiyat. Jadi takwa itu adalah bahasa suatu ibarah yang menggambarkan kondisi di mana orang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Katanya Quraisy Shihab, apa bedanya perintah dan larangan? Kalau perintah wajib dilaksanakan semampunya, kalau larangan wajib ditinggal secara mutlak, total. Kenapa? Karena untuk menjalankan perintah butuh energi, butuh dana, butuh tenaga. Sedangkan untuk meninggalkan larangan tidak butuh energi apa-apa, tidak butuh uang, tidak butuh dana. Cukup diam.
Tak oleh alasanan, akikep lamare. Tak oleh ciling aurat, betul. Tapi kemaksiatan dia bodoh sifatnya nengenangan kana. Dari haram kia. Bodoh orang laki angen-angen teng bini saya tak mahram. Dia haram hukum. Berkhayal. Jadi mun beda nyanyian roang ngol laki cek parca aja cek toro berkhayal sih boleh saja. Itu tidak boleh, tidak boleh. Katanya Manis Manja Group itu. Asalkan jangan terlalu, meskipun tidak terlalu tidak boleh. Kalau berhayal itu. Tidak boleh berhayal. Apalagi yang dihayalkan rumput-rumput tetangga. Tidak boleh. Selalu lebih hijau. Padahal di rumahmu juga ada rumput. Kenapa tidak hijau? Karena halal. Ada setan nah. Mun luar kan setan mololo. Makering-kering lebih menarik. Jadi meninggalkan larangan itu cukup diam. Tak oleh ngecok. Nengen. Setia ria. Dosa kene sesering terjadi setek kerasa apa? Orang sebiasa cencian seorang jual beli online. HP na paju itabar bi pembeli dari Demabu. Saya jual dari Koel cencian dengan lancor. Sero mangkat bi saya jual karek lancor mangkat semelia. Tinggal depak karek lancor semelia ki ju toju iroma. Nah depak ada malah bro. Tenang ya ki depak ka SMA lema padahal ju toju yang perah. Area tu sagana. Cek biasa aki, cek sepelekan. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kejelekan itu dianggap kecil oleh manusia. Padahal itu besar bagi Allah. Jadi ada ulama mengatakan taubatan nasuha itu harus total seluruh kejelekan. Tidak cukup sebagian. Kata ulama. Jadi Nabi akan tercapai keinginan Nabi kalau kita bisa takwa. Takwa itu meninggalkan semua yang dilarang. Jadi ibarat piring, bersihkan dulu dari najis-najis, ya, hati kita dan pikiran kita dan perbuatan kita, itu namanya takhalli. Kalau perintah-perintah ini cukup laksanakan yang wajib-wajib saja dulu. Itu namanya piring sudah bersih itu diisi makanan yang halalan thayyiban. Itu namanya ibadah. Cukup yang wajib-wajib saja. Itu sudah dicintai Allah. Kenapa sholat ini diwajibkan? Karena Allah paling senang itu. Sholat fardhu. 2 subuh, 4 duhur gitu. Yang 17 itu saja kamu lakukan. Allah sudah senang. Yang penting kamu tidak melakukan yang dilarang. Piring sudah bersih, perkara isinya. Cukup yang wajib-wajib saja. Nanti orang kan bisa begini. Yang wajib dijalankan, yang sunnah dijalankan, tapi yang dilarang dijalankan juga. Kan ibarat makanan yang bagus-bagus di atas piring, tapi piringnya najis. Kan tak bisa dimakan akhirnya makanan itu. Piringnya kotor, orang kan jijik melihatnya. Piringnya aja bersihkan, langkahnya itu harus tertib. Berhenti dulu dari yang dilarang. Jangan keburu-buru terlalu berambisi kepada yang positif-positif. Yang negatif dulu dihentikan. Itu sudah bagus. Ambu becik kaoreng, ambu arasanan. Ambu leceken. Tak usah pas ngebiaki si atahajud, si aduha'ah, si ngatamakin Al-Quran, keng rasanan jalan, kebencian jalan, kebohongan jalan. Itu kan namanya orang apor nyamporaki kebagusan dan kecubaan. Wala talbisul haq bil batil. Kebenaran jangan dicampur-campur dengan kebatilan. Begitu. Jadi Allah tidak maksa kalau perintah ini. Semampunya saja. Dan yang paling dicintai Allah, yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah, apa yang Allah wajibkan. Dan itu sedikit. Makanya Abu Bakar itu sering tidak melakukan sholat sunnah, takut menyaingi fardhu. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Tidak boleh kamu, kata Rasulullah, berlebih-lebihan dalam beragama. Itu cukup. Jadi kita ini enak kalau ngerti agama. Allah memerintahkan yang apa, yang wajib. Ya itu aja. Yang penting yang haram-haram ini kita jauhin. Yaitu modal keberuntungan. Ini akan mengantarkan kita kepada as-sa'adah al-kamilah. Sehingga cita-cita Rasulullah, angan-angan Rasulullah
sebagai harisun alaikum itu tercapai. Ai yuhafidukum ala hudakum litakuna lakum as-sa'adatul kamilah. Yang terakhir, sifat Nabi dalam At-Taubah 128 ini adalah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin raufun rahimun. Apa raufun, apa rahimun? Ar-rauf ini batinur rahmah, salah satu tafsir begitu. Jadi kasih sayang. Kalau rauf ini sebenarnya kalau Allah itu adalah al-muwaffiq. Allah itu adalah yang memberikan taufik. Itu ar-rauf. Apa taufik? Taufik ini khalqu kudrati ta'ah fil amdi. Khalqu kudrati ta'ah. Diciptakannya kemampuan bertaat dan digampangkannya orang bertaat. Ini taufik. Jadi kalau ada orang sering wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kelompoknya yang lain billahi taufik wal hidayah. Ini kan taufik, kedua-duanya ini menginginkan taufik. Mudah-mudahan kita dapat taufik. Itu dari doa. Ini doa ini. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini sama-sama berdoa dapat taufik. Taufik ini hanya disebut satu kali dalam Al-Quran. Bagaimana? Ayatnya itu wa ma taufiqi illa billah. Satu saja. Kata taufik. Kata Muhammad itu masih 4. Kata Fir'aun itu 90. Ayo kedingaki. Apa Allah Ta'ala mak nyebut ning situ kata taufik? Dari saking mahalnya taufik. Dari saking langkanya taufik. Apa taufik? Allah menciptakan kemampuan dalam diri kita untuk bertaat dan dimudahkan kita bertaat. Jadi betul-betul beruntung orang yang dapat taufik ini. Itulah makna dari raufun. Paham ya? Nabi Muhammad ini raufun. Sebenarnya raufun itu Allah. Kenapa Allah menggunakan namanya untuk dipakai Nabi? Padahal Allah yang raufun itu. Tapi Allah bilang raufun bil mu'minin raufun. Nabi ini, Rasul ini rauf terhadap orang-orang mukmin. Nabi ini sebenarnya majazi raufnya ya. Tapi karena Allah dari saking mencintainya namanya dipinjamkan rauf gitu. Sekaligus ini Allah ngajari kita untuk memuji Nabi. Jadi Muhammad Al-Busiri meniru. Coba nama Allah saja dipakai untuk Nabi oleh Allah. Apalagi Al-Busiri hanya mengatakan anta syamsun, engkau adalah matahari, anta badrun, engkau laksana bulan purnama. Itu belum cukup untuk memuji Nabi. Allah memuji pakai raufun rahimun. Nama sendiri, nama Allah sendiri. Apakah matahari seimbang dengan nama Allah? Tidak seimbang. Jadi kalau Imam Al-Busiri itu memuji Nabi, itu karena Allah mengajarin di Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh akhlakmu benar-benar agung Muhammad. Allah muji. Makanya ketika ada seorang wanita di Madinah memuji Nabi ketika hijrah, Nabi diam. Kalau tidak boleh pasti dilarang. Sehingga ulama ini punya alasan yang kuat untuk memuji Nabi. Tapi kata Al-Busiri dalam Burdah, ini dikunci kita oleh Al-Busiri. Sehingga Al-Busiri aman dari tudingan-tudingan murtad. Apa kuncinya? Kuncinya bait syairnya begini. Da' madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi. Da' madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Ayo. Yang Bapak sampaikan ini kunci-kunci kekuatan akidah kita. Da' madda'athun nasara fi nabihim. Tinggalkan apa yang menjadi klaim orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Tinggalkan. Apa? Apa klaimnya orang Nasrani terhadap Nabi Isa? Nabi Isa dituhankan. Apa kata Imam Al-Busiri? Tinggalkan perbuatan seperti itu. Nah, jadi Al-Busiri juga tidak suka kita menuhankan Nabi. Buktinya Al-Busiri berkata dalam bait syairnya, da' madda'athun nasara fi nabihim. Oke, paham? Wahkum bima syi'tah madhan fih.
Silakan kamu puji Nabi ini sesuka kamu. Yang penting jangan dituhankan. Tapi toh itu Abu Syria hanya memuji Anta Syamsun. Betul-betul. Memang ada 2 bait syair di belakang itu. Al-Busiri ini memujinya tanpa batas. Tapi ingat, di depan Al-Busiri sudah mengunci sendiri. Yang penting jangan dituhankan. Apa pujian yang 2 ini yang tanpa batas? Kalau tanpa batas itu kan Allah. Kata Abu Syiri begini. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ini ulama-ulama itu mengatakan murtad. Tapi dijawab, ini murtad kalau hakikat. Ini majazi, tidak hakiki. Ini murtad kalau akidah. Yang laisa lahu haddun itu Allah yang tanpa batas. Kalau Nabi ya bukan tanpa batas. Kenapa Abu Syiri mengatakan laisa lahu haddun? Ini hanya sastra, majazi. Dalam bahasa sastra itu ada bahasa-bahasa majaz, metafora. Coba ada orang mencintai seorang, dia bilang, engkau laksana rembulan. Sebenarnya tidak seperti bulan, tapi karena pilih kata yang mana kata itu mewakili rasa senangnya, dia pilih kata bulan. Bukan bulan yang asli. Sama dengan raufun, bukan raufun yang asli. Sama dengan laisa lahu haddun, bukan laisa yang asli. Karena di depan dia sendiri yang ngunci. Jangan tuhankan. Itu kata Abu Syiri. Ya tak tertarik, ben kena ya ben tak ngerti. Oke. Ya caca untuk ngerti ya. Je engkau nyetel alarm kol sanga mari. Pada suap. Bisa ngidingaki? Nah. Jadi Nabi Muhammad ya raufun rahimun. Kenapa raufun? Karena begini. Nabi Muhammad itu berkata, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah siapareng ken engkau siatuum. Teti bi Allah Ta'ala sakabinna saya pedepak kangko ban dia melalui Nabi Muhammad. Oleh apa ban setia? Oleh kenikmatan apa? Ilmunah, dunyana, kebahagiaannya. Itu dari Allah. Keng lebat siapa? Lebat Nabi. Maksudnya bi Nabi sahabat kaban. Wa ana qasim. Teti raufun dia aslinya Allah, tapi lebat Nabi pakun hidayana. Masya Allah. Jadi Nabi ini dilewati seluruh total rahmat Allah dengan hidayahnya lewat Nabi. Allah menurunkan hidayah ke kita lewat Nabi. Nabi mengantarkan hidayah itu ke dalam hati kita. Iman kita lewat Nabi. Makanya begini, nih. Ayo perhatikan karena engkau yakin ban memperhatikan pakun ngarte. Arya nakana jadi benda kitab judulnya Kaimia Usa'adah karya Imam Al-Ghazali. Ini artinya memformat keberuntungan. Artinya Kaimia Usa'adah itu proses kimia, itu proses perubahan kimia itu. Unsur-unsur yang berubah itu kimia namanya. Perubahan menuju keberuntungan, itu judulnya. Yang ngarang ini Imam Al-Ghazali, Abu Hamid. Dalam Kaimia Usa'adah ini disebutkan begini. Kalau hidupmu hanya untuk makan, kalau lapar makan, kalau marah kikir, pasti asyahwat abini, terus fal bahaimu syarikatun laka. Maka hewan itu sama dengan kamu. Apa bedanya kamu dengan hewan? Oh, itu sifat-sifat hewan. Kalau hidup ya hewan, ada orang kalau lapar ya makan. Hidupnya hanya berputar-putar di situ. Kalau marah ya kikir. Bener ya kan? Mun pegel kikir, ya. Pegel kan marah. Mun kikir marah kia. Ya letorot. Kalau bersyahwat abini. Iya, apa beda dengan so hewan? Dabuna. Karena manusia benar hewan pas arronariah amrullah. Kolbun atau ruh atau an-nafas atau al-amru. Itu sifat-sifat malaikat. Nah, ada dua disimpulkan sifat hewani di dalam diri manusia itu ada dua. Al-ghadab wasyahwatu. Dua ini.
kun dua. Kapi, sekapin na kecubaan, akompol ng dua. Dati montro are kena segempang, serengkes, cukup kaingain dua kata. Al-ghadab, marah, wasyahwatu, syahwat. Dari syahwat ini, syahwat-syahwat rumah, mobil, syahwat juga. Ghadab ini melahirkan permusuhan, kebencian, kedengkian, dendam, itu dari ghadab. Ini yang dibilangin malaikat kepada Allah dulu itu, khawatir malaikat sehingga bilang yufsidu al-ghadab. Syahwat. Yufsidu fiha wa yasfikud dima al-ghadab. Yufsidu ma yasfiku apa? Ma yufsidu bikin kerusakan-kerusakan di muka bumi karena ada nafsu syahwatiyah. Quwwatun syahwiyah au syahwatiyah. Wa yasfikud dima dan menumpahkan darah. Karena di dalam diri manusia itu ada quwwatun ghadabiyah. Kekuatan kemarahan. Ini yang dikhawatirkan malaikat. Dan itu benar. Malaikat itu tidak salah. Memang di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan jelek. Quwwatun ghadabiyah, kekuatan kemarahan, quwwatun syahwatiyah, kekuatan nafsu syahwat. Lah ini hewan semua. Nah, tapi malaikat kata Allah, kamu tidak tahu, saya lebih tahu. Di dalam diri manusia itu maksudnya ada quwwatun akliyah. Nah inilah roh. Akal itu roh. Roh atau hati atau jiwa atau an-nafas atau al-amru minallah. Jadi siapa yang mau jadi manusia secara rohaniyah, maka hidupkanlah quwwatun akliyahnya. Caranya tinggalkan al-ghadab wasyahwah di dalam dirinya. Ini yang disebut dengan na'laik, kedua sandalmu. Kepada Nabi Musa, fakhla' na'laik. Lepas dulu kedua sandalmu kalau mau sholat. Innaka bil wadil muqaddas itu wah. Kamu berada di lembah yang suci Musa. Lepaskan kedua sandalmu. Sandal kata ulama di situ benih orang ngabojeng, tak oleh sandalan. Saya maksud orang ngabojeng, tak oleh berdua nafsona apa? Al-ghadab wasyahwatu. Sahabat luar labang geluh mun abojeng ah. Kalau masjid jak ngibah kebencian, kalau masjid jak ngibah kemarahan dan nafsu syahwat. Tinggal keluar di masjid. Yang kuya boleh. Tidak terus Nigeria. Jangan buat kan? Apa gunanya? Bersih. Sabuk boleh kotor nah. Kan sia-sia. Tak usah sia-sia lah, cukup orang Malaysia saya nyanyi sia-sia. Beda boleh tangkat dalam beroro nyaman sia. Kan tak sia-sia kun sia melolo. Muni Malaysia ada sia-sia ku korban. Selama ini deh nah. Jangan sia-sia. Ada remah. Nafsu syahwat ban ghadabiyah le sabuk. Masuk nyempuk Allah kalau badan seceh. Keluar boleh di labang masjid. Ya cangkui boleh. Kan apa jeng daripada bandreng mandi. 5 kali sehari. Ya ada labang romana ban berdesongai perning jangan Rasulullah. Bagi kotor ban. Ya tak kotor. Ya saya maksud tak kotor. Montek sabuk boleh nafsu aja deh. Mungkin tinggal sujud monono saya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tinggal keluar atau karpole soal politik. Kapan di politik jadi ya? Lemah itu hewan. Ini anak-anak sekalian. Jadi apa? Manusia ini bisa menjadi hewan dan lebih brutal dari hewan, bisa menjadi malaikat dan lebih mulia daripada malaikat. Seperti itu. Jadi katanya seorang penyair dalam kitab Risalatul Mu'awana karya Imam Abdullah bin Al-Haddad, ta'arraf nafsaka la ta'man gawa ilaha fan nafsu akhwatu min sab'ina syaitanan. Kenali dirimu sendiri karena kamu tidak akan aman dari gangguan-gangguannya. Maka sesungguhnya hawa nafsu itu lebih bahaya daripada 70 setan. Nafsu. Inilah hidup itu. Kata Sayyidina Umar, sebelum kamu memusuhi musuh-musuhmu yang di luar, musuhi terlebih dahulu perutmu sendiri. Kamu jangan mengira musuhmu itu berbahaya, sebab perutmu lebih berbahaya daripada musuh-musuhmu sendiri. Jadi kata Rasulullah kembali, Allah mu'ti wa ana qasim. Lewat Rasulullah semuanya. Nah, sekarang di dalam kitab Kaimi'us Sa'adah itu disebutkan bahwa manusia itu akan kenal Allah kalau bisa mengenali dirinya sendiri. Jalan mengenal Allah itu harus arafah nafsahu. Nafsah itu akan dikenali kalau manusia itu sudah
bisa bersih dari al-ghadab wasyahwah. Jadi apa jalannya? Mujahadah. Agama tidak membicarakan pertemuan itu karena agama ini hanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah di situ ayat itu turun sebelum ayat jihad. Walladzina jahadu fina ini ayat yang turun sebelum ayat jihad. Jadi yang dimaksud jahadu fina ini perang, tapi mukhalafatul hawa. Melawan hawa nafsu. Lanahdiyannahum subulana itu maksudnya yang tidak dibicarakan agama. Kalau agama, mujahadahnya ini agama. Perang lawan nafsu ini agama. Kalau ketemu sama diri sendiri, itu bukan agama, tidak ada agama membicarakan itu. Makanya jangan cari dalil-dalilnya orang ma'rifat di agama. Tidak ada. Agama mengajarkan sholat, tinggalkan yang haram, itu mujahadah. Jadi kita ini sholat, ini mujahadah. Menahan kemarahan, dibully, tidak melawan, ini mujahadah. Lewat mujahadah, tapi dua nih ya, dua. Mujahadah dan asy-syaikh an-nafi al-alim al-arif billah. Dua ini, mujahadah dan guru yang arif billah, baru bisa mengenal diri sendiri. Kalau tidak mujahadah, tidak bisa. Mujahadah saja tanpa guru tidak bisa. Mursyid thariqah yang dimaksud. Jadi harus ada dua yang memandu kita menuju ma'rifat kepada diri sendiri. Kalau sudah ma'rifat kepada diri sendiri, kita akan ma'rifat kepada Allah. Bukan diri ini artinya Allah, tapi lewat diri, kenal pada diri, menuju kenal pada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Qaimiyus Sa'adah. Jadi harus ada mujahadah dan al-ustad, al-mursyid, harus ada. Nah, kata Al-Ghazali dalam Qaimiyus Sa'adah, hanya orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan mursyid. Kita ini dapat mursyid dari mana? Mujahadah saja tidak. Berguru thariqah, berguru ini, berguru, tapi tidak mujahadah. Maksiat, haram, syubhat dikerjakan. Udah gak usah cari mursyid kalau begitu. Ini harus benar-benar mujahadah kita. Yang sudah mujahadah, cari mursyid sekarang sulit. Mursyid sudah wafat. Ada tapi tidak diberitahukan yang mana. Kan begitu kan? Mursyid-mursyidnya seperti thariqah Naqsabandi di Suryalaya sudah wafat. Kalau Gus Dur di baiat langsung Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita bagaimana? Masih ada cara. Jangan khawatir. Saya dengar kabar pidatonya Kiai Lirboyo dan saya baca sendiri tafsir tentang itu. Apa jalannya? Sholawat kepada Rasulullah. Nah ini maksud saya. Harus pakai menjelaskan nafsu dulu saya untuk mengatakan ayo bersolawat. Kalau hanya menyuruh ayo bersolawat, tanpa rangkaian nalar logis secara agama seperti ini, kamu kan tidak ngerti. Tidak semangat selawatnya nanti. Selawat dia karena cek kebay kriminalitas. Macam selawat, kintro banyak apa senah. Ya boleh. Tapi motif-motif gini bukan motif-motif mau kenal sama diri sendiri dan Allah. Harus adalah waktu dan ruang bagi kita di mana kita selawatnya itu lillahi ta'ala, bukan karena ingin ini ingin itu. Dan selawat yang ulama itu ittifaq paling mulia selawat Ibrahimiyah, sehingga dijadikan selawat dalam sholat. Selawat dalam sholat itu tak boleh diganti, batal kalau diganti. Tak sah sholatnya ya, batal dan bid'ah kalau diganti itu. Tetap selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada sayyidnya itu dalam kitab Hafdzul Sholawat. Hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi sholat itu batil. Hadis itu batil. Tetap sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Itu selawat ittifaq ulama, itu selawat paling mulia dalam kitab Hafdzul Sholawat. Jadi mujahadah dan selawat kalau kita tidak punya mursyid. Dua menuju ma'rifat kepada Allah. Mujahadah, agama ini jalankan, dan selawat kita baca. Selawat-selawat yang tidak punya tujuan apa-apa. Contohnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Ini tak punya tujuan apa-apa. Hanya Allah dan Rasulullah. Tolong saya selalu bersama Rasulullah ya Allah fi tabaqati ya Allah. Dalam keadaan kayak apapun saya mohon bersama Rasulullah. Saya mikir maknanya ini. Ini bukan untuk uang, ini bukan untuk anak-anak, ini bukan untuk kecerdasan. Ada yang untuk itu, ada seperti itu. Rasanya kalau saya membaca yang tidak punya tujuan apa-apa kecuali untuk Allah ini lebih enak, ke jiwa itu lebih ringan, pikiran lebih fresh.
daripada ini ya. Baan montro bonya arzekeh Arya bocah pas sampai sebuh. Mulai ki oleh ning 100 laruat pekerna. Punare sebuh. Sampai embun ronyoroi kikirin. Innalillah, ini kan paralogis kalau seperti ini. Ilmu menjadi tak gena tetina. Dilaksanaki. Tekan tibi binafsu syahwat, masih syahwatiyah itu masih syahwatiyah, tapi selawat dijadikan kriminalitas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kalau tidak mencoba. Sekarang ini forum kayak apa yang mau mengingatkan orang? Ini sudah forumnya. Kalau tidak sok baik, sok suci, siapa yang mau menyuarakan kesucian hari ini? Siapa tahu dengan sok ini kita bisa benar-benar suci. Wa tasyabbahu illam takunu mislahum inna tasyabbuha bil kiram falah. Ini yang saya harapkan. Ini syairnya Imam Syafi'i. Ayo niru-niru kata Imam Syafi'i. Karena niru-niru itu bisa benar-benar beruntung. Dan al-kalam muwakkalun bil mantik. Orang mengucapkan sesuatu itu bisa jadi al-bala muwakkalun bil mantik. Al-bala muwakkalun bil mantik. Ini sahih. Bisa menjadi belai. Makanya cak ngocaan hal-hal negatif pada dirinya dan orang lain. Karena turunnya bencana itu melalui ucapan-ucapan. Dia kerja ke kancana. Membuat mak tem setemen seteteh. Bisa jadi tem setemen ongku kancana. Tahu saya seher. Ngocak boleh ke kancana. Are bening kok sing ngocak dia kena. Lang kok mun sate benihun sosah. Ya sosah ongku. Hadis sahih. Al-bala belai muwakkalah bil mantik. Bekele bi ocak. Dabun Rasulullah. Ken engkau makin ngasirin ria ke ibu-ibu iroma tak lem ngarte. Mololo anak ni gocain mak cengil helu bencong. Padahal lan rok pengajian. Jek derem masih ngerti ya. Tinggi kerpik kira orang la tuah. Tinggi la tobur kok ngacir sik sampean aku lihat tinggi la tuwa ni kadang. Tinggi ngoda tak perlu ka ilmu. Tinggi la tuwa tak ngerti ka ilmu. Cek dengan sengkah elatinin syarat ilmu riyah melawan sengkah. Al ilmu awaluhu murrun wa ausatuhu murrun wa akhiruhu ahla minal asal. Ilmu riyah dak ada ante paek, ngak tengah paek, diburin lebih manis itu bang matu. Iya ilmu. Tapi pun tanda ke payah, tanda ke suap, tanda ke leso. Cek nyari ilmu. Karena dia lorong ilmu payah. Maladat illa ba'da ta'ab. Terus terang kok ki montuk kelas 6, teger tangu ta saya mutlak jurmia kailan ni. Sake kana. Sake kapi. Kol 2 malam mutlak. Bu sebu kol setengah 4 kol 4 jogain. Pambeda orang tanda ka payah tro mulja. Dugum matikah. Maladat illa ba'da ta'ab. Pada apa-apa ilmu tunyah kemudian tak bisa mentak melalui payah. Ini anak-anak sekalian. Jadi ayo mujahadah dan ayo baca sholawat. Karena kita tidak punya mursyid hari ini. Tidak menemukan. Ada tapi mularat. Karena orang yang sadar sibuk. Etala aktivitas saya kenang nabang sibuk. Itu sholawat jalan. Nah. Tapi pernah nemu kok. Ganti nama mursyid itu sholawat lah kan. Sholawat ke Rasulullah. Jadi agama jalan lagi. Sholawat ke Rasulullah. Kita betul-betul menjadi insan yang bisa ma'rifat kepada diri kita. Dan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Harisun alaikum bil mu'min raufur rahim. Jadi raufun ini lewat Nabi Muhammad. Rahimun. Seperti itu. Cukup ini anak-anak sekalian. Sudah jam 9 kurang 1 menit.